Sejarah yang menggetarkan hati dari Jenderal Sudirman, perjuangan gerilya di atas tandu. Salah satu kisah paling menggetarkan hati dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan Jenderal Besar Sudirman saat memimpin perang gerilya melawan Belanda dalam kondisi sakit parah, bahkan harus ditandu. Latar belakang. Pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II dan merebut ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memilih bertahan di kota dan akhirnya ditangkap. Dalam kondisi genting, Jenderal Sudirman, yang saat itu baru saja menjalani operasi paru-paru dan masih dalam keadaan sangat lemah, memilih tidak menyerah. Meski dokter melarangnya bepergian, Jenderal Sudirman memutuskan untuk memimpin langsung perang gerilya ke pelosok-pelosok hutan dan gunung di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ia meninggalkan kota pada 19 Desember 1948, hanya dengan tubuh kurus, paru-paru yang hanya tinggal sebelah, dan harus ditandu oleh para prajuritnya karena tidak mampu berjalan. Gerilya di atas tandu. Bayangkan, seorang panglima tertinggi Republik tidak menyerah pada penyakit, tidak tunduk pada musuh, dan tidak meninggalkan pasukannya. Selama lebih dari 7 bulan, Sudirman bergerilya di hutan-hutan, melewati medan berat, hujan, dan dingin malam. Setiap hari, hidup dalam ancaman kejaran pasukan Belanda. Ia tidur di hutan, di gua-gua sempit, dan makan apa adanya. Namun semangat juangnya tetap menyala. Ia mengobarkan semangat juang kepada para prajurit dan rakyat bahwa Indonesia tidak pernah benar-benar kalah selama rakyatnya tetap melawan. Keteladanan yang abadi. Ketika akhirnya Belanda mulai menyerah karena tekanan internasional dan kekuatan gerilya yang tidak bisa dihancurkan, Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Namun tubuhnya semakin lemah dan akhirnya wafat pada 29 Januari 1950. Ia meninggal bukan karena peluru musuh, tetapi karena pengorbanan total untuk kemerdekaan bangsanya. Pelajaran dari kisah ini. Kisah Jenderal Sudirman bukan hanya tentang perang, tetapi tentang keteguhan hati, keberanian, dan cinta luar biasa kepada tanah air. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah tentang keteladanan, bukan hanya perintah. Ia mengajarkan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, bahkan ketika tubuh sudah tak mampu lagi berdiri. Saya ini adalah seorang tentara, dan sebagai seorang tentara, saya tidak akan pernah menyerah selama Republik Indonesia belum merdeka sepenuhnya. Jenderal Besar Sudirman. Inilah kisah sejarah yang paling menggetarkan hati dari seorang pejuang sejati, Jenderal Besar Sudirman. Semangat dan pengorbanannya akan selalu hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Mari terus dijaga hidup dengan moral mulia bermartabat, mewarisi jiwa para pejuang kemerdekaan untuk kemerdekaan Indonesia yang abadi. Salam Merdeka 2025.